rupiah saat ini ya dengan berbagai perkembangan yang kita lihat terakhir yang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu masih cukup baik ya. Memang ketidakpastian ke depan masih cukup besar. Risiko terbesar itu adalah dari penyebaran COVID ya, varian Delta ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan juga memang ada kekhawatiran mengenai dampak dari perubahan kebijakan ekonomi moneter dari beberapa bank sentral di dunia ya, terutama memang bank sentral di negara-negara maju seperti The Fed, dan kemudian kemarin juga disusul oleh sinyal yang diberikan oleh dari ECB. Nah, kalau kita melihat ya, beberapa waktu terakhir sudah mulai terjadi adanya arus modal asing kembali masuk ya, terutama setelah Jerome Powell pada pertemuan di Jackson Hole 2 minggu yang lalu itu menyebutkan ya bahwa sampai saat ini sebenarnya kondisi di Amerika Serikat masih ada beberapa hal yang masih belum berjalan seperti tren yang normal ya, sehingga masih membutuhkan kebijakan moneter yang lebih masih tetap akomodatif. Dan memang tapering off dari The Fed sendiri itu belum bisa dikatakan sebagai suatu perubahan kebijakan dari yang longgar menjadi mengetat ya. Kebijakan akan tetap longgar ya. Ini yang memang harus selalu diingat ya. Jadi beberapa volatilitas pasar itu biasanya lebih karena sentimen. Sementara secara real, secara kenyataannya bahwa The Fed masih akan tetap melakukan pembelian surat-surat berharga, baik The Fed maupun ECB. Ya, jadi sampai dengan akhir tahun 2021 atau bahkan sampai dengan akhir tahun 2022, baik The Fed maupun ECB itu masih akan tetap melakukan pembelian surat-surat berharga, namun dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dilakukan sejak awal tahun 2020 lalu ya, ketika mereka mengeluarkan kebijakan quantitative easing. Untuk The Fed sendiri itu setiap bulan saat ini ya, dari quantitative easing saat ini itu membeli surat berharga 120 miliar dolar per bulan, yang terdiri dari 80 miliar US Treasury dan 40 miliar itu adalah dari mortgage ya. Jadi kita masih belum tahu seberapa besar ini akan dikurangi. Namun kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell di Jackson Hole 2 minggu yang lalu, ya, kemungkinan pengurangan itu masih akan tetap bersifat gradual. Jadi kemungkinan kalau saya perkirakan mungkin akan dikurangi sedikit-sedikit dari 120, kemudian ke 100, kemudian juga mungkin selanjutnya akan dikurangi menjadi 80. Namun intinya adalah mereka masih akan tetap melakukan surat-surat berharga, likuiditas di pasar global masih akan tetap ample sampai dengan tahun 2022, sehingga memang ini arus modal juga masih bisa berpotensi untuk masuk ke beberapa emerging market termasuk Indonesia, dan ini juga kalau saya melihat dampaknya akan sangat positif terhadap rupiah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.